Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho di hadapan para NN profesional semua dalam program Nina Nugroho Solutions yang hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 4 sore. Nah, sekarang tepat nih jam 4 sore saya sudah kembali lagi berada di hadapan Anda untuk kita sama-sama ngobrol santai sore hari ini dengan narasumber yang keren banget. Beliau adalah mentor nih buat saya waktu di awal-awal Nina Nugroho. Saya sering meminta advice dari beliau, konsultasi dengan beliau terkait bisnis fashion nih di Indonesia seperti apa. Wah, senang banget hari ini, sore hari ini bisa punya kesempatan beliaunya ngobrol bersama kita semua di acara Nina Nugroho Solutions. Uh, Siapa sih beliau-beliau yang dari tadi saya sampaikan? Beliau adalah Mas Agung Hidayatullah. Mas Agung Hidayatullah ini siapa? Wah, bagi yang belum kenal, aduh sayang sekali. Beliau adalah seseorang yang luar biasa yang sudah malang melintang di dunia fashion nih. Temanya apa sih sore hari ini? Temanya itu adalah tentang menciptakan produktivitas maksimum pasca positif COVID-19. Jadi kalau saya tidak salah di Agustus kemarin beliaunya ini terkonfirmasi terpapar COVID-19. Nah, nanti kita akan sama-sama tanyakan ya bagaimana sih ceritanya, kemudian juga bagaimana sampai pada saat sudah terpapar COVID, kemudian beliau tetap produktif karena beliau ini sangat sibuk sekali. Tapi sebelum ke sana, saya mau menyampaikan kepada para NN profesional semua, sore hari ini seperti biasa busana saya dari Nina Nugroho Store. Tuh, lihat deh, ini shirt ya. Warnanya hitam abu-abu, kemudian ada modifikasi list di bagian depan dan piping, kemudian ada kantong di sini. Tuh, kantongnya juga ada piping dan seperti biasa, nih double manset. Tuh ya. Baik, untuk yang penasaran sama koleksinya Nina Nugroho Store dan pengen tahu busana-busana kerja apa saja sih yang bisa dijadikan inspirasi, silakan cek koleksinya Nina Nugroho Store di Instagram Nina Nugroho Store ya. Kemudian jangan lupa juga nih kepada para NN profesional semua, sore hari ini silakan Mas dan Mbak semua boleh mengajukan pertanyaan seputar temanya sore hari ini adalah menciptakan produktivitas maksimum pasca positif COVID-19. Nah, silakan bertanya seputar tema karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan kami pilih dan mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Yeay! Tetap semangat ya, sore hari ini mendung nih, baru selesai hujan tapi masih mendung-mendung, mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kita untuk sama-sama berbagi informasi, pengalaman, edukasi, sosialisasi terkait pengalamannya Mas Agung nih untuk gimana sih tetap produktif maksimum pasca positif COVID-19. Wah, baiklah. Narasumber kita sore hari ini adalah Mas Agung Hidayatullah. Beliau adalah Chief Executive Officer dari Minimi. Minimi itu punya Teh Rosa sama Kak Ivan ya, Kak Ivan Gunawan. Nanti kita tanya ya beliaunya. Riwayat pendidikan beliau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pendidikan Pajajaran University. Kemudian experience-nya, beliau adalah seorang pernah menjadi General Manager Marketing Safco, Safira Corporation. Kemudian General Manager Sales and Marketing Zoya Cosmetic, Sales and Marketing Manager dari Zoya, kemudian Brand Missionaries Manager Safco, Manajer Operasional PT Muda Mandiri. Wow, achievement-nya nih, beliau adalah seorang profesional coach dengan sertifikasi dari Loop, kemudian Certified Marketer Mark Plus, kemudian Certified Grafologi. Wah, banyak sekali pengalamannya, luar biasa banget ya. Mari kita sama-sama undang beliaunya untuk sore hari ini bergabung bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya ajukan pertanyaan seputar tema. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mbak Nina. Aduh,
Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik sekali, Manina. Alhamdulillah. Sehat? Suara sehat, sehat, Alhamdulillah. Sehat ya, luar biasa. Lagi di mana, Mas? Ini lagi di Cibubur nih, di rumah adikku nih. Oh, aduh, mohon Deketan ya maaf sama nih. rumah Mbak Nina ini. Iya, mohon maaf libur-libur jadi Siap, ganggu waktu liburnya nih, Mas. Aduh, sebentar siap. saya. Nah, oke. Dari tadi ngomongnya belibetan nih Mas Nina, Mas, karena mau ngomong sama mentor nih. Waduh, saya itu muridnya ini nih, Mas Indra nih. Murid Mas Nina kan tetap aja, saya tetap muridnya Mas Agung. Tuh, ada yang say hello, silakan Mas Agung sebelum mulai barangkali mau Oh, menyapa-nyapa nih. NN profesional sebutannya, Mas. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat, sahabat-sahabat NN profesional. Mbak Nina ini kalau lihat dari tampilannya sudah profesional, karena positioning brandnya sebagai brand busana kerja ya, Mbak Nina ya. Ya, betul. Ya, oke. Ini saya melihat dari awal Mbak Nina tuh luar biasa perjalanannya, mau belajarnya ke banyak orang, terus melihat pertumbuhan dari brandnya, dan achievement-nya udah sampai ke Eropa. Wow, luar biasa lah. Aduh, Masya Allah. Iya kan belajar sama siapa dulu ya Mas ya. Dulu tuh kalau boleh flashback sedikit nih NN profesional semua benar-benar kan sosok Nina atau juga kita ya, saya dan suami tuh benar-benar nggak tahu dunia fashion tuh seperti apa ya Mas ya. Kemudian dibukakan cakrawala pemikiran kita nih sama Mas Agung, gimana diceritakan sama Mas Agung bahwa dunia fashion tuh seperti apa, kemudian bagaimana kita bisa ambil peluang di sana dan segala macamnya. Maka dari itu Mas Agung salah satu mentor nih buat saya. Makasih ya Mas. Tuh, barangkali belum pernah bilang makasih secara proper. Ini Siap. kesempatannya. Alhamdulillah. Iya. Mas Agung, Ya, sore hari ini izin kita ngobrol-ngobrol terkait dengan pengalamannya Mas Agung kemarin nih bulan Agustus ya, kalau nggak salah. ya betul. Tepat tanggal Bulan 31 Agustus saya ini dinyatakan positif COVID. Itu pas Iya. lagi Idul Idul Adha. Idul Adha ya, Idul Adha ya. Ya, Nah, itu dia. Iya, sore hari ini kita akan ngobrol tentang menciptakan produktivitas maksimum pasca positif COVID-19 gitu. Pada saat oke. itu kan sampai saat ini ya Mas ya belum banyak gitu orang-orang yang bersedia share ke masyarakat luas gitu kan kalau dirinya positif terpapar gitu kan. Tapi Mas Agung dengan luar biasa sekali gitu di sosial medianya bahkan berbagi pengalaman tentang hal ini gitu, dan itu bisa apa ya, sebenarnya sih kita semua butuh informasi yang Mas Agung sampaikan di sosial media, sampai obat apa yang Mas Agung minum kan, bagaimana penanganannya dan segala macam. Nah, itu menarik sekali. Tapi sore hari ini nih Mas, korelasinya nanti dihubungkan kepada setelah itu semua dijalani itu bagaimana gitu. Boleh cerita sedikit ininya Mas, kesibukannya Mas Agung sekarang apa sih gitu. Oke. Saya bulan Agustus kemarin RUPS. Saya sebelumnya juga sempat menjabat sebagai direktur di Manja Hijab. Per Agustus saya sudah tidak menjabat lagi. Saya hanya di brand yang Minimi yang bareng sama Theo Cakaikun. Terus saya sekarang lagi partneran dengan Kang Dewa Eka Prayoga untuk ada running bisnis baru. Gitu. Waduh, ini hati-hati dong ya para pebisnis. Kolaborasi maut ini. Nah, saya belajar beliau mentor saya juga, Kang Dewa. Iya. Terus ada satu value yang saya pegang tuh, strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa di paste tuh nggak bisa rezeki. Jadi sharing, bahkan teman-teman yang mau tahu tentang dunia fashion atau apa, as long yang saya punya akses atau saya tahu, saya open. Oh, produksinya di mana sih? Produksi sini. Kok nggak takut sih Mas? Nggak takut, nggak perlu takut.
rezekinya kita tuh udah diatur sama Allah. Iya. Nah, tinggal kita ikhtiar. Ibarat masakan, resepnya boleh sama, Iya. bahan bakunya sama, yang bedanya chefnya. Nah, Hmm. gimana kita memataskan diri jadi chef yang bagusnya, mungkin itu aja. Itu saya sekarang lagi Mantap. ada Iya. beberapa bisnis yang saya lagi jalan dengan partner dengan Kang Dewa, lagi prepare. Insya Allah di bulan depan kita launching bisnis barunya. Wah, semangat Mas, mudah-mudahan sukses. Salam buat Kang Dewa. Pengen Siap. kapan-kapan belajar dengan beliaunya juga. Nah, iya. Oke, nah Mas Agung kan banyak banget tuh kesibukannya. Kemarin sempat jadi direktur di Manja Hijab, terus sekarang CEO di Minimi gitu kan. Nah, pada saat awal-awal nih Mas di bulan Agustus tanggal 31 itu pas saat Idul Adha, awalnya gimana sih Mas Agung bisa sampai memutuskan untuk aku mau PCR gitu. Oke, saya tuh saya punya ada 4 kantor. Saya ada satu kantor di Jakarta, satu kantor Bekasi, ada 2 kantor di Bandung. Saya merasa saya bugar jadinya. Saya setiap hari, hampir setiap hari itu saya lari sekitar jogging sekitar 3-4 kilo. Terus saya rasanya sih ya fit-fit aja. Nah, saya ketemu, jadi masih ketemu banyak orang, sampai satu titik kok nggak enak, demam. Saya demam, kan takut ke dokter kan, demam udah 3 hari, demamnya naik turun, malam demam, pagi, wah ini saya takut tipoid atau tipes gitu ya. Saya pakailah aplikasi Halodoc waktu itu, karena nggak takut ke dokter, takut ke rumah sakit karena takut kena COVID kan. Terus pas dikasih obat sama dokter, 5-7 jam obat itu, setelah 5-7 jam minum obat, panas lagi 5-7 jam, akhirnya saya mutusin untuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit, cek darah, protokolnya harus di swab. Cek darah kan keluar siang, saya pagi ke jam 10 cek darah, jam 12 atau jam 1 sudah keluar hasilnya. Saya memang positif tipoid. Gitu. Oke. Dokter nanya mau dirawat atau mau pulang? Rawat atau dirawat jalan? Saya pulang aja lah, dirawat jalan aja, nggak perlu di sini. Saya pulang lah malamnya. Nah, udah di swabnya tapi belum keluar hasilnya 3 hari kan. Nah, setelah malamnya saya nggak enak, demam lagi tinggi, terus keluarga sama istri, ya udah deh kita dirawat aja. Saya dirawat 3 hari di rumah sakit karena tipoidnya. Nah, setelah 3 hari baru hasil swabnya keluar. Hasil swabnya itu positif. Nah, saya nggak ada gejala batuk, nggak ada. Saya tuh gejalanya hanya demam aja, nggak ada batuk, nggak ada sesek, nggak ada yang ciri khas COVID tuh nggak ada aja. Penciuman masih normal, masih biasa aja. Pas positif, nah itu pas positif psikosomatis lah, mulai sedih. Aduh, mikirin keluarga, gimana istri, gimana anak, saya ada. Terus istri dan anak di swab, alhamdulillah akhirnya negatif. 3 hari di rumah sakit itu, saya awalnya di rumah sakit Omni 3 hari, terus saya dirujuk ke rumah sakit pusat Pertamina, begitu sih awalnya. Iya Mas Agung ini family man nih, pasti kalau misalnya khawatir ya pasti banget, karena kan deket banget sama anak-anak, juga apet-apet lah anak-anak kan sama Mas Agung gitu, cuma ya alhamdulillahnya negatif. Kemudian selain sedih gitu Mas, perasaannya saat itu setelah mengetahui apa gitu yang dilakukan Mas? Langsung ke RSPP pindah atau masih tetap di Omni Mas? Saya langsung pindah. Pertama alasan pindahnya begini, saya waktu itu 3 hari saya di Omni itu biayanya lumayan, seharinya 8 juta. Wow. Jadi 3 hari 24 juta. Terus pas dinyatakan positif, disampaikan, Pak, Bapak mau dirujuk atau dirawat di sini? Kalau dirawat di sini biayanya kurang lebih 3 kali lipat dari yang sebelumnya. Terus saya pikir berapa ya? Saya tanya ke istri saya, Bun, berapa Bun? Seharinya 8 juta. Oh, sekarang 3 hari 24 juta.
Saya mikir kalau sehari, berarti kan kalau pas saya sudah positif, beda treatmentnya, dia harus mau pakai APD dan sebagainya, itu kita yang cover, pasien yang cover. Jadi sekitar 20 jutaan seharinya. Wow, saya pikir sesuatu juga ya. Udah deh, saya minta dirujuk, karena pertimbangannya kalau dirujuk dari sisi rumah sakitnya kan lebih spesialis gitu ya. Memang dia biasa Khusus. ngerawat yang COVID, Iya, khusus untuk COVID. Nah, Mm-mm. saya telepon teman-teman dulu, telepon dokter Eko, telepon dokter Andika, teman-teman saya yang dokter, saya telepon. Gue Satgas kena COVID COVID ya, gitu dong. Dokter Eko. Betul. Cariin Iya. ini dong, cariin Rumah kamar sakit. untuk rumah Oh. sakit. Mm-mm. Rata-rata pada penuh. Ya, Rata-rata pada oke. penuh. Saya bisa dapat di RSPP, ya alhamdulillah, beruntung aja itu. Kebetulan pas ada yang keluar, saya dapat jatah untuk masuk. Ya karena dibantu sama teman sih, kalau dan saudara gitu ya. Kalau kita nggak dibantu sama teman dan saudara, agak kesulitan untuk mencari rumah sakit yang proper. Nah, itu juga butuhnya kita networking, jaga silaturahmi, jaga hubungan baik sama banyak orang. Pas lagi susah tuh, alhamdulillah lah dibantu. Iya, betul. Kita nggak tahu nanti siapa yang bisa bantu kita ya, Mas. Jadi kalau berbuat baik ya jangan pilih-pilih gitu. Betul. Terus Iya. insurance itu nggak cover COVID. Oh gitu. Insurance saya kan punya, saya dari kantor kita juga punya asuransi kesehatan gitu ya. Iya, iya. Nah, karena dia kan kita nah, rata-rata asuransi kesehatan itu tidak mengcover COVID, karena itu kan kejadian yang luar biasa sih, COVID kan, pandemi. Jadi di luar coverage yang di cover sama ini. Makanya itu jadi nggak aneh. Saya punya teman, dia hampir 1 bulan di rumah sakit Siloam, itu 600 juta. Nah, pas teman saya bilang, diapain aja sih, Mas, sebenarnya? Karena kan obatnya banyak, sekali minum obat. Sehari 3 kali kita minum obat. Sekali minum obat itu, saya ada 7 obat yang saya minum. Itu obat yang diminum. Ada 3 obat yang via infus. Jadi via infus itu ada antibiotik, terus ada antimualnya, sama cairan infusnya. Itu sehari 3 kali. Bayangin obatnya aja segitu, makanya menjadi sangat mahal biayanya, karena obatnya mungkin masih jarang kali, atau saya nggak paham deh. Tapi experience di rumah sakit ya seperti itu ya, Mas, sesuatu ya? sih biayanya. Betul. Makanya kita butuh punya ini nanti manajemen keuangan lah. Saya waktu itu mikirnya gini, ya nggak apa-apa lah di cover sama kantor gitu ya. Masalahnya kan kantornya punya kita sendiri kan. Terus Iya. Ini kantor gue. Kalau keluar 600 juta ada sih, tapi kan sayang aja. Udahlah, saya minta dirujuk aja biar lebih khusus. Ya dokternya kan memang dia sudah sehari-hari nanganin yang COVID kali gitu. Iya, ya pasti banyak lah pertimbangannya kan, Mas, ya, nggak cuma mikirin diri sendiri gitu kan. Iya, betul. Kemudian selama di isolasi masih berkegiatan seperti biasa kah atau gimana nih, Mas? Karena kan kayaknya kalau aku lihat di sosial media kan pernah ada sesaknya juga ya, kemudian ya, Mas, ya, kesulitan bernafas atau gimana? Benar. Ketika awal, jadi cepet nih, kan saya di ronsen dan CT scan, baru sekitar 40% waktu itu putih si paru-paru. Terus CT scan yang kedua hampir 80% paru-paru saya ketutup. Nah, seseknya itu saya nggak bisa lepas dari oksigen. Awalnya 3 hari sampai seminggu di rumah sakit tuh saya masih bisa ke toilet. Setelah itu kok pas ke toilet, kan kalau kita ke toilet keringat dingin, kita harus ngelepas infus kan, ngelepas oksigen. Kalau infus bisa kita bawa kan, betul. Nah itu nggak kuat sama sekali. Jangankan berdiri, duduk atau miring kiri kanannya nggak kuat. Itu cepet sih ininya. Makanya kalau kita dengar orang yang kena COVID terus tiba-tiba dia dari kondisinya sepertinya baik-baik saja, terus dia kritis, akhirnya meninggal, cepet ya, karena virusnya tuh cepet ininya,
ada nanti fase kritisnya tuh dia cepat sekali menyebarnya. Saya padahal nggak ngerokok, nggak ada penyakit bawaan, Rajin olahraga eh juga, ya rajin kan? olahraga, Mm-mm. minum pon-pon tiap hari gitu ya, Pon, jahe dan macam iya. gitu ya. Terus pikir, oh, kok seseknya tuh nggak bisa miring kiri kanan, miring kiri kanan nggak bisa. Hmm, Jadi 1 minggu tuh saya ada fase hanya hanya ngadep ke duduk. atas saja, duduk saja, nggak ke toilet, toiletnya di nggak ke toilet, hanya di tempat Mm-mm. tidur aja, nggak bisa duduk. Hmm. Oh, ya Allah. Sampai kayak gitu ya, Mas ya? Mm-mm. Mm-mm. Iya, 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 iya. Itu stop semua ya berarti ya karena emang nggak bisa beraktivitas seperti biasa, miring aja susah kan. Betul, Kantor gimana, Mas? betul. Nah, kita yang punya bisnis sudah harus mikirin Mm-mm. bisnisnya Mm-mm. itu nggak tergantung sama kita. Kita, Saya ya. beruntung punya tim gitu ya. Mm-mm. Eh, jadi saya sakit ya bisnis tetap jalan. Dan alhamdulillah Mm-mm. tumbuh. Itu Hmm. doanya orang yang lagi sakit juga kali. Iya nih katanya luar biasa, tepuk tangan dulu buat bisnisnya Mas Agung nih. Wah, bertumbuh berapa persen ya kepo ya. Udah dapat ceritanya sama wah mau belajar. Terus terus gimana Mas tumbuh? Nah, bisnis sudah bisa running dan kita memang Mm-mm. bisnisnya walaupun si Manja atau si Minimi itu ada toko offline, tapi kita Mm-mm. penjualannya itu kontribusi salesnya ya 80-90% justru ada di online. Hmm. Toko kita tuh tutup, toko offline tuh dari tanggal 14 Maret sampai baru terakhir PSBB, saya lupa bulan Juni atau bulan Juli gitu ya. Mm-mm. Selama tutup itu tokonya tutup, tapi jualannya tetap jalan. Jualan Hmm. online-nya tetap jalan. Nah, kita Mm-mm. harus prepare kalau teman-teman yang bisnis atau yang apa, jangan tergantung sama si ownernya atau sama foundernya atau sama bosnya. Justru Mm-mm. kalau dia bisnisnya jalan running karena tim itu jauh lebih nyaman buat kita. Mm-mm. Mm-mm. Enggak. Wah, Saya betul hanya sekali sampai Mas. hari ini tuh saya punya 4 kantor, ada satu Mm-mm. kantor yang setahun saya nggak pernah kunjungin gitu ya. Datengin. Tiga kantor yang lainnya saya berkunjung seminggu sekali, tapi saya hanya seminggu sekali lah ke kantor, ke satu kantornya itu. Mm-mm. Mm-mm. Itu Gitu sih. semuanya jalan ya, running ya. Wah, luar biasa. Nah, Mas Agung di rumah sakit berapa lama, Mas? Saya di rumah sakit total 18 hari. 18 hari. Setelah 18 hari. 18 hari masih ada isolasi lagi kah atau sudah Masih ada isolasi 14 hari, 2 minggu. 14 hari? Oh, jadi Iya, berapa? 32 hari. 32 hari. 32 hari dan setelah 18 hari di rumah sakit itu pulang ke rumah kan Mas itu udah mulai langsung produktif lagi, udah mulai langsung kerja lagi atau begitu enakan jangan-jangan udah langsung kerja lagi nih Mas Agung di rumah Pas sudah sakit. agak enakan, kerja online sih jalan, meeting online gitu ya. Iya. Tapi pas Oh. waktu isolasi mandiri itu bener-bener di kamar sendiri, nggak ketemu sama nggak ketemu Siapapun. langsung gitu ya, nggak kontak langsung sama keluarga, sama istri dan anak-anak. Eh, Makanan yang tempat makannya aja yang sekali makan dibuang gitu ya, yang kita ini karena menjaga biar keluarga kita nggak kena. Nah, ini juga saran dari teman-teman, sorry, pas ketika di awal sakit baiknya sudah mulai isolasi aja. Kita nggak tahu kan, saya pas kenapa alhamdulillah keluarga nggak kena, pas awal saya nggak enak badan, saya sudah ngungsi itu, pindah ke kamar atas, udah sendirian aja lah, sendirian. Besoknya pergi sih biasa lah gitu ya, seminggu yang di awal itu kok nggak ini. Nah, alhamdulillahnya karena saya sudah antisipasi di awal, sudah isolasi, Isolasi. udah pas nggak enak badan udah langsung isolasi, alhamdulillahnya keluarga nggak kena. Karena begini, saya punya 4 anak sama kayak Mbak Nina nih, ada yang masih kecil-kecil kan. Kita aja orang Iya. dewasa stres di rumah sakit tuh nggak enak banget, nggak boleh dikunjungin, nggak boleh kemana-mana. Saya kalau di Iya. RSPP itu Rumah Sakit Pusat Pertamina, bener-bener hanya di kamar aja, bener-bener nggak
nggak ngelihat dunia luar, jendelanya pun yang mati nggak bisa kita buka Tutup. gitu ya, jendela Mm-mm. tutup nggak bisa buka, udah di situ aja. Hmm. Iya, ya. Masya Allah. Untung masih ada wifi ya Mas, bisa ya. Mas, Alhamdulillah. masih bisa kerja via online. Itu ada kendala nggak Mas pada saat bekerja via online? Walau keadaannya kan masih belum pulih bener kan, masih Ya, ya, ya. udah enakan tapi masih pemulihan gitu. Ada kendala apa Mas? Eh, Waktu pas saya di rumah sakit atau pas masa isolasi itu, Mm-mm. eh, saya gampang capek. Hmm. Nah, efeknya juga setelah kita walaupun sudah negatif si pas swab terakhir, Mm-mm. saya 4 kali swab, 3 kali swab itu Mm-mm. selalu negatif, yang selalu apa? Selalu negatif, yang keempat baru saya selalu positif, yang keempat baru saya Mm-mm. negatif. Baru negatif. Tapi setelah itu tuh olah aktivitas sedikit aja tuh capek banget. Jadi Hmm. katanya sih paru-parunya masih recovery, jadi nggak bisa Mm-mm. kayak dulu lagi lah. Makanya sekarang tuh Iya. jogging saya paling cuma 2 kiloan. Biasanya saya 4 kilo. Hmm. Saya nyaman sekarang, nggak seperti itu, nggak kuat kayak dulu lagi. Mm-mm. Walaupun ini udah 2 bulan, Hmm. udah mau 3 bulan gitu kan. Iya. Sekarang kondisinya gimana Mas? Udah ini lagi, udah dicek lagi atau udah Nah, paru-parunya sudah cenderung eh, kan waktu pas dari rumah sakit, kalau nggak ada mm, keluhan, kita mm, nggak perlu kontrol lagi waktu itu. Nah, mm, ini cerita lucu nih. Mungkin saya dan mm, saya pikir banyak orang Indonesia juga yang mirip. mm, mm. Kita tuh ketika dites itu deg-degan, masih kosong, malah tambah Iyalah parno. Mas. Makanya saya, Heeh. Jadi terasa karena istri semua. saya nih, betul, keringet 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 ngair aja tuh, aduh, butirannya tuh kayak berasa gitu. Makanya saya nggak, karena Heeh. udah berasa fit, Mm, saya nggak mau ngetes lagi, apa, takut. mm. Karena Iya, nggak ada iya. jaminan gini. Setelah kita negatif dari si Negatif. COVID, Mm, nggak berarti nggak bisa kena lagi. mm. Karena si imunnya kita itu paling cuma 3-4 bulan. Bahkan ada yang kurang dari itu kena lagi, ada. Mm, Makanya mm, saya, uh, jadi tuh saya pikir, oh kalau udah jadi nih alarm diri nih, mm, oh kalau nggak mau lebih mm, capek, kalau kayak udah mm. nggak enak dikit, udah langsung istirahat. Sekarang sih gitu. Iya. Iya, 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 iya. Oke, Mas Nina kebanyakan nanya nih kayaknya Ya, penasaran. Udah banyak pertanyaan dari para NN profesional, viewers yang dari tadi sudah penasaran juga nih sama Mas Agung. Mangga ya. silakan NN profesional semua boleh menanyakan pertanyaan seputar tema. Nanti izin boleh dijawab ya, Mas ya. Oke, ini banyak nih Ya, pertanyaan. Yang mana dulu ya? Mangga. iya. Aku bacain satu-satu ya, Oh, Mas. boleh, boleh, boleh. Iya, dari Sri Rahayu 2371. Ya, Assalamualaikum, izin bertanya, Pak. Katanya, bagaimana cara Bapak dalam menjaga diri agar tidak terkena virus COVID kembali nih? Wow. Saat oke, mulai produktif kembali dan harus berkomunikasi saat bertemu dengan orang lain. oke. Pakai masker itu udah jadi habit. Karena waktu saya di rumah sakit, di rumah sakit pun 24 jam saya pakai masker. Oh, oke, ya, ya, ya. Kok sekarang nggak ini karena di luar gitu deh. Terus Mm-mm. di maskernya itu, di rumah sakit tuh kita disaranin, di RSPP tuh disaranin dipakein kayu putih. Walaupun nggak tahu lah dari risetnya atau enggak, saya pakein kayu Mm-mm. putih si si Dipakai maskernya. tisu Kenapa? dulu atau langsung Boleh di maskernya? paling bagus sih dipakein tisu dulu, terus Heeh. dikasih minyak kayu putih. Kenapa? Kan nafas kita, karbon dioksidanya keluar, terus Mm-mm. kita bau mulut kita sendiri ketelan-telan juga nggak seger kan. Makanya kalau pakai Iya. minyak kayu putih itu jadi lebih fresh kan, Iya. lebih Mm-mm. segar itu sih. Mm-mm. Terus Oke. ini pengalaman lucu, 3 kali Mm-mm. saya swab itu Swab. Mm-mm. selalu Positif. positif. Itu kan stres, jadi kita tuh mau di Iya. swab stres, nungguin hasil swab stres. Mm-mm. eh nah
pas yang keempat kali itu, percaya nggak percaya, saya minum minyak kayu putih itu saya minum. Iya, 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 Awalnya iya. kalau waktu saya sekamar berdua, ada temen Mm-mm. yang teman sekamar itu pas di awal-awal, Mas, nih di grup Mm-mm. katanya pakein itu Mas, minyak kayu putih diminum. Terus saya baca kan, ini Mm-mm. kan obat Mm-mm. luar kok diminum. Mm-mm. Berhubung udah 3 kali nih kita swab Mm-mm. hasilnya, ini kok gue positif mulu, stres tuh kan. Udah deh, Iya, itu langkah berdasarkan diminum sama saya, diminum terus saya taruhin ke hidung, hidung terus pas yang keempat, alhamdulillah hasilnya negatif. negatif. nggak Apa karena nggak tahu karena kebetulan? minyak kayu Apa karena putih. nyoba? Betul, itu nggak Iya, tahu iya, juga, itu iya. nggak ada studinya. Iya, betul. Gitu. Ya, itulah Mas ya. Ya Allah. Hmm. Memang, aduh, apapun yang bisa menjadi harapan kita, kita lakukan lah ya. Seperti itu ya mungkin ya pada saat itu. Iya, 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 iya. baik, baik. Katanya gimana caranya agar tidak terkena virus COVID kembali? Mungkin masih pakai protap Oke, kesehatan kan Mas kemana-mana betul, ya. betul. Masih Terus pakai protokol produktifnya. kesehatan, Mm-mm. sama minum vitamin D. Saya minum vitamin D setiap hari. Oke. Vitamin D itu Mm-mm. katanya justru bagus untuk ningkatin imun. Vitamin D-nya kalau Mm. bisa yang 5.000 IU. IU itu International Unit. Carilah banyak lah mereknya di Mm. ini. Mm-mm. 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 Saya minum setiap hari vitamin D. Hmm. C dan E-nya minum atau cukup Multivitamin lainnya dengan? juga saya minum. Jadi saya vitamin Oke. yang khususnya untuk ningkatin imun vitamin D, yang lainnya Mm-mm. multivitamin. Jadi saya ada Hmm. multivitamin juga saya minum. Iya, Gitu sih. iya, oke. Ada yang nanya Mas, D-nya D3 ya Mas, Iya ya, vitaminnya D3 yang 5.000 IU. Betul. yang Betul 5.000 Mbak IU Amir. ya. Nah, ini Iya, saran dokter iya, Eko juga. heeh. Biar Iya, kita nggak iya. gampang capek, nggak gampang masuk Mm-mm. angin, Mm-mm. vitamin D. Karena dari matahari kita 1 jam itu hanya berapa berapa gitu. Sedangkan kebutuhannya kita tinggi, dan apalagi ini kondisinya kan lagi pandemi kan. Betul. Awal-awal kan yang paling bagus tuh sinar mataharinya range antara jam 9 sampai jam 11 tuh. Itu tuh Mm-mm. jadi hitam. Mm-mm. Saya jadi lebih hitam ini. Gua jemur, Oh, gua berkurang ke kegantengannya. Aduh, Masya Allah. Iya, Mas. Pertanyaan selanjutnya, Mas, dari ya. Umifom. Mas Agus kemarin ketika sakit, apakah bisnis semua tetap jalan atau full bed rest atau bagaimana katanya, Mas? Tadi udah Saya disampaikan alhamdulillah, sedikit, mungkin mau ditambahkan, Mas? ya, alhamdulillah bisnis tetap jalan. Kuncinya kita punya tim, jangan jadi superhero, jadi superman di bisnisnya kita, tapi kita Iya, punya tim yang ngejalanin bisnisnya kita. Kita sebagai leader atau business owner atau founder, yang butuh kita pegang tuh KPI-nya aja. KPI-nya yang bisa kita pegang harian. Misalkan orang, saya karena kalau sales. di GD Mm-mm. tim sales, Mm-mm. report hariannya sehari itu saya dapat 2 kali. Siang itu Mm-mm. ada mid check, dia jadi middle check gitu ya. Udah Mm-mm. berapa yang di follow up, udah berapa salesnya, dia di siang. Biasa saya jam 2 siang itu ada report siang, yang Mm-mm. terus malam report yang full 1 hari. Nah, fungsinya Mm. itu kalau kita bisa pegang daily si KPI-nya, dan tim kita udah tahu lo harus ngelakuin apa yang ini, insya Allah jadi lebih mudah lah. Kita ngarahinnya lebih lebih enak gitu. Iya, iya, Begitu. betul. Soalnya, iya, Mas Agung juga kan selain sales juga harus memastikan yang lainnya baik-baik aja ya, Mas ya. Betul, Iya, betul, betul. wah, keren. Kemudian full bed rest atau bagaimana katanya Mas yang tadi juga sudah disampaikan ya Mas, 18 hari di rumah sakit. Ya, total jadi 32 hari, 18 hari di rumah sakit dan 14 hari ini Mm-mm. di kamar saja di ini, tapi saya masih karena saya orang extrovert, energi saya tuh kalau ketemu sama orang, kan nggak bisa ketemu Mm-mm. sama orang tuh. Jadi Mm-mm. saya masih meeting online gitu ya, via Zoom atau video call sama tim masih saya lakuin. Jadi juga ngasih Mm-mm. ngasih ngasih pesan ke mereka, gue aja yang lagi sakit nih nggak nyerah, nggak ini, yuk. Masih tetap eh produktif ya Mas ya. betul, betul, betul. Mm-mm. Mm-mm. Iya, iya itu mah kalau yang
tidak tertampar atas pesan itu gitu kan. Rasanya aduh malu banget. Baik, kemudian pertanyaan lagi, obatnya apa saja ya Mas yang diminum katanya pada saat, masih ingat nggak Mas? Atau diminta ngelihat ke Facebooknya Mas Agung nih, kayaknya ada ya Ya, foto jadi obat-obat yang ya diminum. saya foto di Facebook saya tuh Heeh. macem-macem tuh ya. Saya juga nggak banyak kan macem-macem. Mm-mm, mm-mm, eh Apa? Karena mereka ya kita kan pasti selalu tuh dokter atau perawatnya tuh tanya hari ini ada keluhan mm-mm, apa. mm-mm. eh saya merasa bugar aja tuh pas ketika di swab masih tetap positif sebenarnya. Positif ya. Positif melulu. Mm-mm, Ada mm-mm. keluhannya apa? Dok, keluhannya saya pengen pulang dok, udah bosan. Kan bosan banget di rumah sakit. Iyalah Cuman Mas. Mm-mm, diam, nggak kemana-mana gitu ya. Eh, mm-mm, Sampai di YouTube tuh, karena kita masih pegang handphone gitu ya, sudah, mm-mm. gue nonton apa lagi nih, udah bosan gitu loh. Jadi banyak obatnya. Iya, Selain obat yang iya. dari dokter, saya minum, Mm-mm, dikasih sama temen juga, saya ada prebiotik, teh rosa, teh ocha ngasih saya suplemen apalah. Jadi yang itulah saya ngehargain orang, saya minum aja semuanya tuh. mm-mm, Jadi mm-mm. makin banyak Mm. minum obat. Iya, iya betul. Iya, tapi nggak ada, kalau vitamin kan kalau misalnya nggak ke serap oleh tubuh pun dibuang melalui sistem ekskresi kan Mas, jadi nggak usah khawatir Betul, ya betul. basically ya kalau vitamin ya. Baik, kemudian pertanyaan lagi, jadi tadi ya yang bertanya minum obat apa saja bisa dicek di sosial Di medianya YouTube, Mas Agung nih, di YouTube ada Mas, bukan di YouTube, sorry, di Facebook. Facebook ya, Saya nggak oke. pernah posting, sekalinya posting tentang ini. Iya. Kemudian pertanyaan dari Mama Zil 23 mau tanya Mas kan sudah sembuh. Nah, Mas udah mencoba donor plasma darah buat pengobatan yang lagi kena COVID belum? Dan kesan dan harapannya gimana? Terima kasih. Donor plasma darah Mas katanya kan kemarin sempat lagi rame tuh untuk yang udah pernah positif, udah sembuh, kemudian didonorkan plasma darahnya agar harapannya yang apa? Ya mereka bisa lebih resisten gitu terhadap virusnya. Waktu itu saya nggak direkomend sama dokter karena mungkin saya nggak paham apa si Mm-mm. risetnya atau studinya tentang itu belum ini. Jadi Iya, bahkan dokter bilang ini Anda sudah negatif mm-mm. dari jenis virus yang ini. Kalau Iya, masuk virus corona yang lain ya tetap aja kena. Nah iya, makanya saya nggak pernah plasma. iya, betul. Iya, karena Ya. ini juga non profesional semua virus corona sekarang bermutasi ya Mas ya. Jadi nggak cuma yang sudah ada selama ini gitu. Emang virusnya pinter banget katanya. Jadi kita emang selalu harus jaga prosedur kesehatan nih. Aduh, Yang penting tuh serem. jaga imun dan jaga iman. Mm-mm. Penting saya pikir sih dua hal itu yang udahlah yang utama lah. Jaga Iya imun dan jaga iman betul. aja. Iya, jangan Kalaupun pas tergoda kita sering sudah kena, kumpul-kumpul gitu ya, Mas. benar, benar, Imannya benar, benar. maksudnya ke situ kan ya. Kadang-kadang tuh kita, misalkan saya alhamdulillah tuh saya anti mainstream gini. Misalnya Mm-mm. kemarin tuh long weekend orang pada liburan. Ya saya Iya, liburannya ketika di weekday, ngapain di weekend kalau saya memilih gitu ya. iya. Jadi saya nggak suka yang keramaian-keramaian, saya hindarin lah sampai hari ini. Mm-mm. Mm-mm. Iya, kemarin udah liburan ya, Mas. Seru banget kayaknya. Di manakah itu? Saya 2 kali camping di Ranca Upas, di Ciwidey, sama Hmm. di Cikole Lembang. Sekarang Hmm. jalan-jalannya sama keluarga camping. Iya, lebih aman karena kan cuma sekeluarga sendiri, nggak bercampur Betul, sama betul. orang gitu ya, Mas, dan di alam terbuka juga ya. Baik. Betul, betul. Kemudian pertanyaan lagi dari Mom Lovelinza. Bagaimana Mas ceritanya kok bisa kena COVID sebelumnya dan bagaimana dengan rekan kerja katanya Mas. Dari Oke, Mom Lovelinza, ya. eh, saya nggak tahu kenanya di mana. Karena Karena Mas waktu Agung ini sebelum termasuk yang ketat juga ya Mas ya, aktif, melakukan aktif dan ketat maksudnya untuk betul, prosedur betul. kesehatannya. Baik. Mm-mm. Nah, pas saya kena itu, makanya saya declare, saya umumin ke
di Facebook dan saya share ke teman-teman saya, oh yang seminggu atau 2 minggu terakhir ketemu siapa, kenapa biar mereka bisa biar biar mereka apa Aware ya lebih Mas ya. lebih aware gitu ya, betul. Mm-mm. Eh, Terus ya pas lagi sakit, banyakin sedekah aja. Kalau saya sedekahnya waktu itu keluarga saya yang lagi yang sakit atau yang apa Membutuhkan. Mm-mm. membutuhkan. Kalau kata Kang Dewa, sedekah brutal aja. Saya mungkin saya sedekahin lumayan lah gitu ya. Ke teman saya, oh lagi sakit, transfer. Udah, kita ringan aja, kan salah satu Yeah. ininya sedekah tuh nolak bala gitu ya. Terus Mm-mm. yang menguatkan saya ketika saya lagi sakit, kalau kata teman saya, lo rebahan aja, dosa lo digugurin. Oh gitu ya, ya udah deh. Itu Iya. menguatkan saya tuh. Oh ya udah deh. Itu jadi Berucap apa aja penggugur. diijabah Mas. Berdoa apa aja makanya kan langsung naik penjualannya nih. Iya. Aduh, iya iya. Kemudian ya tadi sudah terjawab ya, Mom Love Liza. Kemudian ada efek nggak Mas katanya yang terasa saat mengkonsumsi obat COVID? Sebenarnya COVID ini belum ada obatnya ya, tapi yang dikonsumsi itu obat yang sesuai sama simptom yang Mas Agung rasakan. Begitu betulkah Mas? Betul, 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 Oke, betul. Jadi iya kita iya. ditanya ada keluhan apa, Mm-mm. dikasih. Mm-mm. eh Terus ya begitu sih, saya nggak begitu paham kalau isi Iya. obatnya apa sih, nggak tahu. Mm-mm. Tapi nggak ada rasa efek sampingnya kayak gimana gitu. Kalau yang obat antivirusnya itu bikin mual. Oh. Dokternya bilang ini Mm-mm. dok, kok saya jadi nggak nafsu makan, jadi mual. Mm-mm. Iya, ini obat antivirusnya memang salah satu efeknya bikin mual, tapi harus Efeknya. dipaksain. Mm-mm. Kita makan di rumah sakit itu, saya selalu minum susu sehari 3 kali yang dari ini ya, yang dari rumah Dari sakit. rumah sakit. Mm-mm. Terus selalu ada menu telur, segala macam telur lah, dari mulai telur rebus, Mm. telur Mm-mm. dadar, telur Ceplok, telur balado, dadar. Mm-mm. wah, Mm-mm. sehari 3 kali itu pasti telur. Pasti ada Mm. menu telurnya, selain ada daging, ada apa gitu ya. Nah, Mm-mm. yang Pas saya lagi makan mual. itu kan pasti mual. Mm-mm. Saya makan telurnya aja, pikirin ada protein, saya paksain makan telurnya aja. Nasi dan sayur dan yang lainnya saya nggak bisa makan, tapi Mm-mm. udah deh, telurnya deh saya paksain gitu sih. Iya, iya, iya. Iya. Ingat anak-anak di rumah ya Mas, biasanya. Aduh, Mas Agung Tuh ini jadi anaknya sekolah aja Mas Agung yang nganter loh, luar biasa. Aduh, Masya Allah, gimana? Kangen nggak anak-anak? Apa sering video call? Gimana katanya Mas responnya? ya ya pasti sayanya kangen banget. Terus itu juga yang jadi baranya saya, wah gue harus sehat nih buat Ya. keluarga, buat anak-anak, itu yang bikin saya tetap Kuat. semangat ya, Iya. ya itulah. Iya, luar biasa. Ini buat Mbak istrinya Mas Agung di rumah juga luar biasa sekali. Sendiri dengan 4 orang anak, wah, suaminya Iya, sedang dulu seperti itu. ada ART, betul, ada sebelum Mm, COVID itu mm, ada 2 ART yang bantu di rumah. Pas ketika saya mm. COVID, ART-nya dia minta mundur dua-duanya. Oh ya Allah. Jadi Yang paling oh ya udah, kecil juga masih kecil banget kan Mas? masih setahun, betul, masih satu Tuh tahun. kan. Itu Tapi ini jadi bagus, strong. jadi Mm-mm. ada pembagian tugas, ada yang bagian ngepel, Tugas. ada yang bagian ini, gitu Mm-mm, deh. mm-mm. Iya. Wah, salam buat Mbak ya Mas. Siap. Keren, keren. Kemudian pertanyaan lagi Mas, gimana cara Mas nih menjaga pikiran untuk positive thinking saat di rumah sakit atau isolasi mandiri dan tidak bertemu dengan keluarga? Wah. Eh, saya nonton YouTube yang positif-positif. Banyak lah Ya. tuh yang positif-positif gitu ya. Nggak baca berita yang negatif tentang COVID, tentang itu. Udah, saya nggak baca. Bikin tambah parno. Karena Iya, grup WA juga tuh Mas biasanya ya. Suka. ya saya kalau ada yang itulah yang negatif-negatif nggak di ini.
karena inputan dari eksternal juga kan mempengaruhi kita kan, makanya itu saya Iya. nontonnya yang positif, bacanya yang positif, apa saya sharing ke telepon teman, ngasih semangat juga biar Hmm. biar kitanya selalu dilingkupi sama orang positif dan berdoa sama Allah dikelilingi sama orang-orang yang positif gitu sih. Betul. Ya, Insya Allah, Mas Agung mah lingkungannya positif-positif, makanya seperti ini nih sosoknya luar biasa. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Nggak apa-apa, kalau mau sambil minum, monggo loh Mas, pertanyaannya Siap. banyak nih. Dari Vika Yunita underscore Hilal, Mbak dan Mas, saat pandemi seperti ini, industri bisnis kan mengalami keterpurukan. Nah, saya mau bertanya bagaimana cara Mas mengembalikan semangat entrepreneurnya nih, jiwa bisnis kembali pasca terkena COVID-19. Nah, ini. Oke, kita sesuaiin bisnis kita itu market sama fit market fit, produk kita dengan marketnya harus matching. Misalkan Ya, nih, saya bisnis di retail fashion. Oh, ya. pas masuk di pandemi kan nggak mungkin saya jual dress-dress yang festif. Baju pesta Kenapa gitu nggak sih? misalnya. Ya, kenapa mereka kan nggak kesempatan untuk makainya dan keluarnya kapan? Makanya disesuaikan. Oh, yang lebih sporty masuk ke pakaian yang lebih buat di Buat di rumah itu rumah. yang Mm-mm. ya kita kita provide yang itu. Kita Iya. kayak gini. Jadi customer insight itu nomor satu. Kita kalau bisnis yang paling kita product knowledge atau customer knowledge, pertama harus customer knowledge. Customer Nggak ngerti knowledge. product knowledge-nya pun bisa jualan, asal ngerti customer knowledge. Mm-mm. Gitu sih. Iya. Jadi strateginya Oke. kenal aja pak customernya, insya Allah bisa jualannya. Ya. Ini kan semangatnya gimana, Mas? Oke, saya alhamdulillah itu kan saya tuh sebulan gaji karyawan kurang lebih 500-an sekian lah, 500 juta sebulan, 520 atau 540 gitu ya. Itu juga kan kita mikirin mereka punya keluarga. Kalau mereka kita rumahkan atau kita ini, nah semangat di awal alhamdulillahnya tuh Teh Ocha sama Kak Igun, Mas gimana kalaupun mau ada ini jangan. Oke. Oke, kita coba invite lagi ya non profesional semua. Terima kasih yang sudah bertanya. Kita mungkin masih akan ada beberapa pertanyaan yang diajukan ke Mas Agung. Sebelum bentar lagi jam 5. Wah, ada. Halo Mbak Nina dan Mas Agung, berkah selalu. Wah, Mas Ari Budi Utomo, terima kasih Mas. Gimana kemarin hasil sidangnya? Lulus paripurna ya. Selamat ya Mas. Kita coba undang lagi. Oh, belum ini. Belum nge-view. Nah, tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul nih, banyak sekali ya insight yang diberikan oleh Mas Agung nih, apa-apa saja hal yang dilakukan apabila kita ada gejala yang dirasakan gitu kan. Mas Agung tadi langsung isolasi mandiri, kemudian setelah isolasi mandiri semakin gak enak badannya, itu langsung ke dokter dikasih obat, belum sembuh juga, langsung ke rumah sakit ternyata diperiksa beliau positif tifoid, tapi kemudian belum oke juga, di swab ternyata positif. Apa-apa yang harus dilakukan itu sudah dirinci tadi oleh beliau ya, luar biasa. Begitu juga support dari keluarga yang tidak henti-hentinya, dari teman-teman, sahabat
juga kantornya nih, tidak lupa. Wah, luar biasa emang orang baik supportnya dari mana-mana ya, ANN profesional semua. Kemudian yang terpenting juga kita Mas Agung juga tidak lupa terhadap apa yang menjadi kewajibannya karena beliau bertanggung jawab tadi katanya 4 perusahaan tuh. Wah, kan banyak sekali ya. Saya aja yang satu perusahaan yang saya pegang itu kayaknya, duh, gimana nih? Kalau misalnya terjadi sesuatu, tapi tadi Mas Agung juga memberikan insight bahwa jangan sampai perusahaan itu running bergantung kepada ownernya, foundernya, atau leadernya nih. Jadi kita harus menciptakan tim yang luar biasa agar supaya kita bisa tetap running pada saat leadernya atau apa namanya ownernya, foundernya terjadi sesuatu seperti itu. Dan juga beliau juga menyampaikan tadi pada saat di rumah sakit beliau masih tetap melakukan ya online meeting, koordinasi, bahkan baca KPI setiap 1 hari 2 kali siang dan sore. Waduh, masya Allah masih bisa tetap produktif untuk bisa memberikan nasihat-nasihat atau masukan kepada timnya di kantor. Tuh, keren sekali. Iya. Koneksinya terputus katanya tadi beliau barusan telepon. Iya, nggak apa-apa. Jadi tadi banyak banget ya yang Mas Agung juga sudah sampaikan. Jangan lupa kepada ANN profesional semua, walaupun kita sedang dilanda musibah, apabila kita masih bisa melakukan sesuatu, masih bisa produktif, jangan lupa untuk tetap produktif, karena produktif adalah salah satu cara untuk kita supaya bisa tetap berpikir positif nih. Kalau misalnya udah nggak ngapa-ngapain, itu udah pasti deh tuh pikiran jadinya kemana-mana kan. Nah, kemana-mananya ini loh ANN profesional semua yang nggak bagus untuk asupan apa namanya pikiran kita, karena kata Mas Agung tadi ya kita harus selalu senantiasa berpikir positif. Oke, sambil nunggu Mas Agungnya, kita bisa mulai mengumumkan nih pertanyaan terbaik. Siapakah yang menjadi pertanyaan terbaik? Tuh ada dari Ima.Nurhayati 80, Barakallah ya Mbak, untuk Mbak dan Kakak Agung, terima kasih. Kemudian dari Ibu Kunti, Masya Allah betul iman dan imun. Iya Ibu, betul sekali tadi iman dan imun harus selalu ada. Kemudian makasih Mbak Nelita untuk emoticon love-nya. Pertanyaan-pertanyaannya juga masih banyak sekali. Wave-nya banyak nih dari Mbak Dia, Andalusia, Charma, Nani Hastuti, Fitria, Teku. Ada dari Manja Pekanbaru juga. Ngepok-ngepok nih. Wah. Oke, kemudian tuh nge-wave-nya banyak sekali. Ini pasti ya. Terima kasih kepada para NN profesional yang sudah bergabung sore hari ini. Sekarang nih Mas Agungnya sudah bisa Ups. Lost sinyal. Emang lagi mendung banget nih, Mas. Iya, Mbak Mas. Nina, Halo. Lost sinyal ya? Di Cibubur emang lagi iya nggak apa-apa, Mas. Sinyal ya. Di sini juga udah gelap banget tuh. Udah gelap luar biasa. Jadi sinyalnya juga bermasalah. Iya. Bangga Mas, pertanyaan satu lagi boleh Mas? Atau dua lagi dari NN Profesional? Boleh ya Mas? Langsung ada pertanyaan lagi sebelum pengumuman pemenang? Ya, ada pertanyaan Mas. Bagaimana strategi Mas Agung dalam meningkatkan oke. bisnis saat ini katanya? Oke.
strategi ningkatin bisnis karena kita ini, suara saya jelas nggak Mbak Nina? Sorry. Jelas, jelas. Oh, jelas, oke. Strategi bisnisnya, oke, kalau mau ningkatin omset, ada dua strategi, mau yang horizontal atau yang vertikal. Vertikal itu customer yang sudah existing, gimana dia beli lagi, cross-selling atau link selling dengan produk kita yang lain. Ini yang paling murah nih, ini retain customer yang existing. Kalau yang kedua, strategi horizontal. Strategi horizontal kita akuisisi new customer. Strategi horizontal ini contohnya misalkan kita pasang FB ad, kita endorse ke orang, kita pasang iklan di mana, itu strategi yang horizontal. Ini pilihan, kita Mas Agung mainin mana? Semuanya saya mainin. Tapi kalau mau fokus ke yang vertikal dulu. Kayak kita ibaratnya, ini ilmunya dari Kang Dewa nih, kayak kita ngebangun rumah, murahan kita, rumah yang sudah ada kita tingkatin, atau rumah yang ada kita lebarin ke sebelah, kita nambah satu rumah lagi. Umumnya akan lebih murah kita kita bangun ke atas, nambah aja, nambah tingkat. Kenapa? Nggak perlu beli tanah lagi, tinggal beli bangunan. Nah, customer yang sudah ada, ini gimana dia kita tetap sapa, kita dari mulai via WA-nya, ya. kita di Instagramnya kita benar, di Instagramnya. Saya sehari itu kalau Instagram, Instagram bisnis ya, kalau Instagram pribadi, saya 3 tahun yang lalu saya posting. Kalau Instagram bisnis, sehari minimal ada 6 yang kita posting. Kalau saya nih ya, dari 6, 3-nya video. Kenapa video? Video engagement-nya paling bagus. Ada video, ada carousel, ada yang image. Terus mereka kita jangan cuman dijualin dulu, enak mereka nya customer kita. Tanya ada keluhannya apa yang butuh diimprove. Nah, mereka tuh seneng digituin. Itu sih caranya. Dan kita butuh winning products yang match sama kebutuhannya mereka, gitu sih. Iya, betul. Itu kuncinya ya, Mas. Produk yang jadi match sama kebutuhannya horizontal mereka. Dan vertikal, silahkan jalankan dua-duanya. Iya, siap. Iya, Mas Agung, terakhir mungkin saran dan tips nih untuk mereka yang saat ini juga terkonfirmasi COVID-19 agar terhindar nih. Tipsnya. Agar terhindar ya, sorry agak putus-putus. Biar, oke, pertama protokol kesehatannya yang 3M tetap kita jalanin. Iya. Terus kalau yang kena COVID gimana nih, yang ada yang kena COVID di rumah sakit? Saya waktu itu kalau kata orang Sunda, menyemangati ngabubungah diri sendirinya itu, dari 100 orang yang kena, yang meninggal itu hanya 5%. Terus 95% itu nggak meninggal gitu ya. Oke, itu satu hal. Terus yang kedua, kalaupun kita termasuk orang yang meninggalnya, ya sudah takdirnya, lewat kode dan kodornya aja lewat COVID. Jangan, kan misalnya tadi ada nanya tuh, konspirasi gimana, tentang konspirasi. Kalau saya ngelihatnya, saya karena ngerasain sendiri, saya juga tadi memikir, kayaknya jauh deh tuh COVID. Dulu di Cina, kayaknya jauh deh. Sekarang kalau kita lihat semakin dekat dengan kita, nah caranya itu kembali lagi, iman dan imun, insya Allah, kalaupun kita kena, kitanya tenang, kalaupun kita masih sehat, kitanya nggak sombong. Mungkin itu aja, Mbak Dina. Iya. Salam sehat semuanya. Semangat. Terapkan 3M. Terapkan 3M. Baik ya, Mas. Terima kasih banget ya, Mas Agung, atas waktunya ya. Nggak terasa udah ngobrol-ngobrol dari jam 4 sampai jam 5. Siap, Mbak Nina. Siap. Nih. Wah, luar biasa. Nanti kapan-kapan kalau saya mau konsultasi lagi boleh ya? Anytime. Buat Mbak Nina, anytime. Alhamdulillah. Iya, makasih Thank you ya Mbak Nina ya. Salam buat Mas Indra ya. Iya, sami-sami. Sehat selalu. Salam buat Mbak dan anak-anak. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Agung Hidayatullah atas waktunya ya. Luar biasa sekali, kita sudah ngobrol-ngobrol 1 jam ke belakang tadi dengan Mas Agung Hidayatullah tentang bagaimana produktivitas
bagaimana menciptakan produktivitas maksimum pasca positif COVID-19. Bagi para NN profesional semua yang tadi belum sempat nonton, bagaimana caranya Mas Agung untuk meningkatkan produktivitas atau bahkan beliau juga masih produktif nih pada saat sudah terkonfirmasi COVID. Bisa dilihat informasinya atau paparan beliau lewat IGTV-nya Nina Nugroho Store. Banyak sekali tadi hal-hal positif yang sudah beliau share kepada kita semua. Baik, sekarang waktunya untuk saya mengumumkan siapakah pemenang dari Nina Nugroho, dari pertanyaan terbaik yang diajukan selama program Nina Nugroho Solution sore hari ini. Pemenang pertama adalah @Vikayunita_Hilal. Pertanyaannya, Mbak dan Mas, saat pandemi seperti ini, industri bisnis mengalami keterpurukan. Saya mau bertanya bagaimana cara Mas mengembalikan semangat entrepreneur atau jiwa bisnis kembali pasca terkena COVID-19. Wah, bagus sekali pertanyaannya, Vikayunita_Hilal. Selamat ya. Kemudian yang kedua adalah pemenangnya Sri Rahayu 2371. Assalamualaikum, izin bertanya Mbak Nina dan Pak Agung, bagaimana cara Bapak dalam menjaga diri agar tidak terkena virus COVID kembali saat memulai produktif kembali dan harus berkomunikasi saat bertemu dengan orang. Wah, selamat kepada Vikayunita_Hilal dan Sri Rahayu 2371. Kepada para pemenang, silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store. Di dalam bio-nya terdapat link yang bisa diklik untuk langsung terhubung dengan WhatsApp. WhatsApp-nya nanti akan dibalas oleh para sales advisor kami untuk selanjutnya diberikan informasi bagaimana cara mendapatkan hadiahnya. Baik, terima kasih kepada para NN profesional semua yang telah menemani saya ngobrol di sore hari ini dengan tadi narasumber kita, Mas Agung Hidayatullah, dengan tema menciptakan produktivitas maksimum pasca positif COVID-19. Nah, terima kasih sekali lagi atas supportnya untuk program Nina Nugroho Solutions. Doakan kami agar supaya bisa tetap senantiasa konsisten memberikan informasi, solusi, dan juga jawaban-jawaban dari setiap tantangan dan banyak pertanyaan dari para NN profesional semua, agar supaya apapun kegelisahan yang para NN profesional semua rasakan bisa mendapatkan solusi dan jawabannya dari program Nina Nugroho Solutions. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi di hari Rabu jam 4 sore dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya pamit undur diri. Saya Nina Nugroho. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya tadi ya, salam sehat katanya. Jangan lupa prosedur kesehatannya 3M. 3M. Assalamualaikum.